Oke, selamat pagi untuk anak-anak semua. Bapak berharap sampai hari ini kita masih sehat-sehat saja ya. Nah, untuk materi kita yang berikutnya, kita membahas tentang konsep teks dan coloring. Nah, jadi untuk bagian yang pertama, yang Bapak bahas sedikit sebelum nanti kita ke praktek langsung untuk konsep warnanya. Nah, di sini di dalam Flash, jadi untuk teks itu nanti dibagi menjadi dua nak ya. Jadi ada yang namanya TLV text dan ada yang namanya klasik. Nah, nanti akan Bapak tunjukkan yang mana posisinya. Nah, jadi kalau yang TLV ini nanti hanya bisa diaktifkan itu jika kita memilih Macromedia Flash dengan action script-nya adalah action script 3.0. Sedangkan kalau classic text ini dioptimalkan untuk yang 2.0. Nah, untuk yang berikutnya jika kita memilih TLV text atau text layout framework, jadi sini nanti ada 3 jenis yang bisa kita pilih. Ada read only, ini maksudnya adalah pada saat nanti dipublish file hasilnya, teks tidak bisa diseleksi ataupun diedit. Itu kalau kita pilih yang read only sesuai dengan namanya ya. Lalu yang berikutnya jika dia selectable, saat dipublish teks dapat diseleksi dan dapat disalin tetapi tidak dapat diedit. Sedangkan sesuai yang terakhir editable, jadi itu teksnya itu waktu dipublish dia bisa diseleksi dan juga bisa diedit. Nah, sedangkan kalau classic text dia ada tiga juga, static, dynamic, dan input. Nah, sesuai dengan namanya, static berarti dia tetap ya, dynamic dianya berubah-ubah. Nah, kalau static ini biasa digunakan untuk label nak. Jadi kalau misalkan kamu pernah mendaftar form atau formulir-formulir online, biasanya kan ada itu kan nama, lalu ada kotak yang bisa kita ketik, lalu alamat, lalu nanti ada kotak lagi yang bisa kita ketik. Nah, untuk nama, alamat, dan lain sebagainya, itulah yang disebut dengan static text. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalau kita pilih text box, seperti ini, maka kalau dia static, dianya biasanya untuk yang seperti ini nak. Di sini nanti ada nama, lalu setelah kita buat nama, sedangkan tempat kita mengetik itu nanti namanya adalah, ini dia, kalau tempat kita mengetik namanya adalah input text, sesuai dengan namanya kita bisa menginput di dalamnya. Nah, ini dia. Jadi ingat, ini namanya adalah static text, sedangkan yang ini namanya adalah input text. Oke, jadi pada saat dijalankan, kalau yang input text dia bisa diketik. Nah, kira-kira seperti itu. Nama Andre misalkan, dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira seperti itulah untuk perbedaan antara label dan juga static text dan juga input text. Nah, sekarang kalau yang dinamik bagaimana, Pak? Kalau yang dynamic text, ini bentuknya sama seperti static. Bedanya apa? Kalau dynamic text ini biasa digunakan untuk tempat-tempat teks yang nilainya bisa berubah. Contohnya apa, Pak? Misalkan kamu buat game. Kamu buat game lalu ada skor. Contoh game tembak-tembak, di saat dia misalkan menembak musuh, maka poinnya tambah 10. Di saat dia yang kena, poinnya berkurang 5. Nah, nilai-nilainya itu kan selalu berubah. Nah, untuk nilai yang selalu berubah itu kita harus pilih dynamic text. Nah, jadi memang secara kasat mata, static dengan dinamik nggak nampak perbedaannya, sama. Yang membedakan adalah static text dia tetap, artinya dia nggak akan bisa dimasukkan perintah program di dalamnya. Tidak bisa dimasukkan script. Sedangkan dynamic text itu bisa. Jadi contohnya tadi kalau dynamic text itu biasanya untuk perubahan-perubahan nilai, misalkan pembuatan skor pada game dan lain sebagainya ya. Oke, itu dia yang kita bahas untuk hari ini. Untuk bagian teks, sekarang untuk bagian warna, sekaligus kita praktek. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai layer, nah ya. Jadi layer itu apa? Sekali lagi Bapak katakan bahwa layer itu adalah kumpulan-kumpulan lembar kerja. Misalkan layer 1 ini Bapak ganti namanya menjadi background. Nah,
Setelah Bapak ganti, di sini ingat ada 3 tempat, ada tanda mata, ada gambar gembok dan kotak. Tanda mata ini show strip hidden, berarti menampilkan atau menyembunyikan objek dalam sebuah layer. Sedangkan kalau yang gambar gembok sesuai dengan namanya lock, berarti mengunci objek dalam sebuah layer supaya jangan bergerak-gerak. Nah, sedangkan yang terakhir yang di sampingnya itu menampilkan outline. Kelompok outline atau gambar akan dikelompokkan berdasarkan warna garis. Oke, yang berikutnya, setelah itu misalkan Bapak buat objek rectangle tanpa garis, warnanya di sini Bapak pilih hitam putih. Oke. Jadi Bapak buat seperti ini. Nah, setelah itu bagaimana Bapak untuk mengganti warna dan lain sebagainya kita akan bahas. Untuk mengganti warna, kita bisa cari di bagian switch sebelah kanan. Oke, jadi di sini nanti bisa kamu cari yang namanya color. Nah, setelah kamu pilih color, tapi ingat nak ya, ini objeknya harus diklik dulu ya. Ini diklik dulu. Objeknya diseleksi. Nah, di sini kan warnanya putih hitam. Di sini untuk kita bahas warna, memang kan secara umum warna itu kan dibagi menjadi dua. Ada solid dan juga ada gradient. Kalau solid berarti warnanya satu atau satu warna, kalau gradient lebih dari satu. Nah, di dalam gradient itu warna kan ada dibagi-bagi lagi. Pada umumnya sebenarnya warna itu gradient itu hanya dibagi dua. Ada linear gradient, ada radial. Linear yang bagaimana Pak? Ini dia, samping-sampingan seperti ini. Kalau radial bentuknya nanti dia seperti memusat. Oke, nah dia kira-kira seperti ini. Itulah dia kalau yang radial. Nah, di sini kita pilih linear. Setelah itu bagaimana cara mengganti warnanya Pak? Nih, perhatikan di bagian color kamu bawah ada kotak. Ada 2 kotak, ini dia, nampak? Nah, kedua kotak ini biasanya disebut dengan yang namanya adalah stop color. Apa fungsi stop color, Pak? Fungsi dari stop color itu adalah menampung warna. Jadi kalau kita mau ganti, ya kita gantilah warnanya. Misalkan kita mau ganti salah satu warna, yaitu warna hitam. Jadi Bapak boleh double klik di warna hitamnya. Lalu Bapak ganti nih warnanya warna biru misalkan. Nah, setelah itu kita mau buat nih gambar langit. Kita mau buat gambar langit. Jadi kalau langit biasanya kan area birunya itu di atas, putihnya di bawah. Nah, bagaimana caranya? Kamu boleh perhatikan di bagian toolbox kamu, di situ nanti ada gradient. Oke, di bagian toolbox kamu, silakan kamu cari di situ nanti ada gradient transform tool. Nah, pada saat kamu pilih gradient transform tool, perhatikan di sini ada beberapa titik. Lebih tepatnya di sini ada 3 titik. Kalau linear, kalau radial nanti ada 4. Nah, maaf ada 5. Nah, di sini yang 3 titik ini pada umumnya apa saja? Yang tengah ini adalah center gradient ya. Sedangkan yang ini rotate gradient. Kalau yang ini adalah size dari gradientnya. Jadi kita bisa besarkan, bisa kecilkan areanya ya. Nah, yang pertama kita mau putar. Maka kalau kita mau putar, kita pilih ini yang di atas, pojok kanan atas ini. Ini adalah rotate gradientnya. Nah, kita bisa putar seperti ini. Setelah itu, kita perhatikan, oh ini ternyata warnanya masih tetap lebih banyak biru. Kita maunya putihnya harus banyak juga dong. Maka center gradientnya naikkan ke atas. Nah, sehingga nanti sudah jadi seperti ini. Kita lanjut bagian yang berikutnya lagi. Background sudah selesai. Nah, Bapak nggak mau nanti background ini bergerak-gerak, berpindah-pindah, dan lain sebagainya. Bapak nggak mau hal itu terjadi. Maka, karena saya tidak mau hal itu terjadi, Bapak bisa kunci, supaya nanti dia nggak bergerak-gerak lagi. Bagaimana cara kuncinya, Pak? Nih, ada di layernya, ada gambar gembok, boleh kamu klik. Sehingga objeknya tidak akan bergeser. Nah, di sini kita nggak mau, karena nanti kita buat gambar atau kita akan desain objek dalam satu layer, nanti terakhir objeknya saling potong-memotong atau saling gabung-menggabung. Masih ingat nak ya prinsip dari shaping yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika sama warna dia akan menggabung, kalau beda warna memotong. Nah, kita nggak mau terjadi seperti itu. Sehingga kita tambahkan saja sebuah layer baru. Ini Bapak sudah tambahkan, misalkan Bapak sini ganti namanya menjadi gunung.
Nah, setelah Bapak buat, Bapak ganti namanya menjadi gunung. Yang berikutnya, Bapak pilih dari pen tool deh. Untuk pembuatan objeknya dari pen tool. Lalu untuk penggunaan pen tool sebenarnya ini sama persis seperti kamu membuat atau menggunakan pen tool di Photoshop ya. Jadi nggak ada bedanya. Jadi sini misalkan Bapak klik di sini, klik titik awal di sini, titik yang kedua Bapak arahkan sini, klik tahan tarik. Jadi dia melengkung. Kalau sudah, Bapak hilangkan dulu pen toolnya, Bapak klik selection tool, lalu Bapak klik kembali pen toolnya. Bapak mulai lagi di sini titiknya. Klik titik awalnya di sini, titik yang berikutnya di sini. Klik tahan tarik. Setelah klik tahan tarik, kira-kira seperti ini. Oke, sisanya ditutup terus. Klik, klik, kembali ke titik awal. Klik. Nah, setelah dia nutup, kita tinggal kasih warna. Bapak pilih ini warna. Untuk warna yang kedua, Bapak pilih gradien radial hitam putih. Lalu Bapak masukkan dari pen bucket tool. Nah, kira-kira seperti ini. Masih tetap, Bapak rasa masih ingat ya untuk mengganti warnanya. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau sudah, kita lanjutkan kembali. Seperti ini. Nah, yang berikutnya, Bapak tambahkan objek berikutnya dari lingkaran. Tapi di sini jangan lupa kita lock dulu ya. Baru tambahkan layer baru. Bapak buat di sini namanya matahari. Nah, Bapak buat dari objek bulat tanpa stroke. Untuk warna biarkan aja standar, nanti kita bisa ganti ya. Buat objek bulat seperti ini. Lalu gantilah warnanya. Nah, untuk warna pastinya kamu harus lebih banyak referensi juga ya untuk konsep warna ini. Matahari warnanya warna apa? Lalu untuk warna yang ini warnanya warna apa? Kira-kira seperti itu. Nah, ini Bapak buat. Lalu Bapak kurangi nih opacity yang di hitam. Caranya bagaimana? Perhatikannya di sini ada huruf A. Nah, di dalam Flash untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan transparan objek, itu nanti di sini adalah alpha ya. Jadi kalau di dalam program desain biasanya disebut dengan opacity atau transparan, di sini namanya adalah alpha. Nah, di sini ada alphanya, Bapak kurangi. Sehingga dia sedikit membayang seperti ini. Oke, kalau sudah. Oke. Nah, yang berikutnya Bapak tambahkan lagi nih untuk kita buat semacam efek sinarnya deh misalkan. Karena kedepannya kita mau animasikan, maka Bapak pilih dari Polystar Tool. Ini dia dari Polystar Tool. Untuk mataharinya berhubung karena mataharinya sudah siap, Bapak letakkan di sini. Nah, setelah Bapak letakkan, dia kan di atas, nih mataharinya di atas gunung ya, maaf. Bagaimana caranya supaya dia bisa masuk ke dalam? Ingat, ini layer matahari kan ada di atas, maka ini kita turunkan, kita tarik ke bawah gunung. Masih ingat ya prinsip layer ya? Kalau dia di atas, dia akan layer yang paling atas, objeknya akan ditampilkan paling depan. Nah, gitu nanti caranya untuk menggeser-gesernya. Nah, buat sementara, ini Bapak letakkan seperti ini. Kalau sudah, Bapak letakkan di sini. Lalu Bapak tambahkan untuk sinar mataharinya. Bagaimana caranya? Bapak pilih dari Polystar Tool. Namun di sini kan kalau Polystar itu kan side-nya bisa kita atur. Caranya bagaimana? Perhatikan di bagian panel kamu sebelah kanan. Nah, di situ ada tool setting. Ini ada option, diklik. Bapak ganti number of side-nya 3. Setelah itu Bapak drag. Tapi di sini Bapak ganti dulu warnanya. Misalkan seperti ini. Oke, kalau sudah, tinggal Bapak atur. Yang pastinya jangan terlalu panjang kali ya. Maaf, di sini kita tambahkan layer baru. Bapak tadi lupa bilangnya di layer baru.
buat sementara biarkan di atas gunung dulu. Bapak buat di sini nama layernya sinar. Pak, kenapa dibedakan Pak antara layer matahari dengan layer sinarnya? Karena nanti ke depannya pertemuan berikutnya ini kita akan animasikan. Jadi kita sengaja buat ini di atas ya, berpisah supaya nanti dia bisa dianimasikan ya. Nah, kalau sudah Bapak buat di layer sinar ini dia, Bapak ukur aja, Bapak atur ukurannya sesuai dengan selera mungkin. Kan biar aja deh segini. Nah, setelah itu yang berikutnya Bapak tinggal atur untuk warna dan lain sebagainya ya. Pilih linear. Lalu warnanya masih sama deh, ini dia. Tapi di sini ganti alfanya jadi 25 misalkan. Sedangkan putihnya ganti jadi 75. Jadi dia sedikit lebih transparan sepertinya nanti ya. Nah, kalau sudah ini, maka Bapak duplikat satu lagi. Bapak letakkan di sini. Nggak apa-apa, keluar dianya dari stage juga nggak masalah, nak, karena nanti kalau yang ditampilkan itu hanya yang di seukuran dengan apanya ya, untuk lembar kerjanya ya, atau stage-nya. Nah, yang berikutnya, setelah Bapak letakkan seperti ini, Bapak hidden dulu untuk layer gunung biar jangan mengganggu kali. Di sini Bapak buat nih misalkan biar nampak, biar pas ukurannya. Oke, setelah itu, nah Bapak mau duplikat bentuk seperti ini lagi, Bapak mau duplikat, mutar dia. Nah, bagaimana caranya? Bapak seleksi semuanya untuk layer sinarnya, maka daripada Bapak duplikat, putar, di sini ada di bagian Windows, ada yang namanya transform. Setelah pilih transform, sini ada rotate. Kita mau dia putarannya berapa kali? Misalkan Bapak buat di sini 36 derajat. Jadi dia diputar per 36. Jadi kurang lebih nanti dapat 10 putaran dia ya, bisa kita buat seharusnya. Tapi di sini nggak sampai mungkin nanti. Nah, kalau sudah di sini ada yang namanya duplicate selection and transform. Jadi diklik, klik, klik, klik. Nah, ini dia. Jadi seperti ini dia. Kita tinggal atur. Jadi nanti waktu dianimasikan dia lebih rapi. Nah, ini jadi sinar mataharinya. Kalau sudah, ini boleh dikunci semua. Mataharinya, maaf, layer sinarnya juga letakkan di bawah gunung. Sehingga nanti waktu dia dijalankan, mataharinya dia berputar. Itu bisa kita putar ya. Nah, kalau sudah selesai, untuk bagian yang terakhir, kita bisa tambahkan bentuk bunga dari pen tool ya. Dari pen tool. Tambahkan kalau kita mau menambahkan seperti biasa. Kita buat dulu nih, misalkan layer baru. Bunga. Tetap sama, penggunanya pen tool ya. Klik, tahan, tarik. Maaf, dari sini aja deh. Nih, klik. Klik, tahan, tarik. Klik. Kita buat dia sedikit melengkung. Oke. Lalu kita masukkan warna sesuai tadi dengan yang kita inginkan. Nanti kita bisa ubah ya warnanya sesuai dengan keinginan kita. Dari mana caranya? Sama seperti biasa. Kita buat dari sini. Oke. Pak pilih.
calon tangkainya. Nah, untuk bunganya kita buat juga dari pen tool, kayak Bapak buat di sini dulu. Klik titik awal, titik yang kedua di berikutnya, klik tahan tarik, titik ketiga di atas, titik keempat di sini, klik tahan tarik. Oke, kita akan buat menjadi bunga. Lalu kita atur sedikit ya warna gradiennya, jangan terlalu lebar kali. Nah, lalu yang berikutnya sama seperti tadi. Pada saat kita ingin mau membuat supaya dia berputar dan lain sebagainya, berarti kita atur nih untuk pemutarannya ya. Kita buat di sini lah. Oke. Lalu dari Windows transform. Nah, di sini kali ini buat 10, jadi 36 kali dia. Oke. Nah, setelah itu oke. Nah, supaya dia bisa menjadi satu kesatuan, supaya jangan saling bermasalah, ini kita grup aja nak ya. Jadi bisa dicari dari modif, pada bagian modify-nya, lalu pilih grup. Oke. Nah, jadi kamu bisa tambah-tambahkan nih, misalkan kamu tambahkan daunnya juga bisa aja sebenarnya. Dari mana caranya? Sama ya seperti tadi, pen tool, tinggal diklik-klik aja, klik tahan tarik, klik tahan tarik. Udah, kasih warna. Setelah itu tinggal tambahkan, bisa dari line tool, bisa dari pen tool tadi, terserah. Misalkan buat tambahkan seperti ini. Ini untuk apanya Pak? Ini untuk tulang daunnya ya. Tambahkan misalnya seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa di grup supaya dia jangan saling memotong ya. Bapak kecilkan sesuai dengan ukuran. Lalu misalkan sini Bapak duplikat. Putar. Oke. Bapak letakkan di sini. Oke.
Misalkan kita tambahkan di beberapa titik ya. Diduplikat, letakkan seperti itu. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya. Oke, nah untuk materi kita, inilah yang kita pelajari nak. Jadi di rumah nanti kamu boleh coba di dalam Flash, lalu bagi siapa yang mencoba, untuk hasilnya kamu bisa screenshot, kamu simpan, lalu kamu boleh tampilkan di dalam kolom komentar kita untuk pertemuan ketiga ya. Jadi ini saja untuk materi kita. Oh ya, untuk penambahannya menyimpan, setelah Bapak simpan, biar juga nanti kamu juga tahu bagaimana sih Pak cara menampilkan SWF dan lain sebagainya ya. Nah, setelah yang Bapak simpan, maka sewaktu Bapak simpan, yang tampil itu sebenarnya adalah ini. Nah, yang tampil ini .flah. Ini yang .flah nak ya. Nah, bagaimana Pak cara kita menampilkan .swf-nya? Cara menampilkannya gampang aja. Setelah filenya kamu simpan, kamu jalankan aja dia. Oke, kamu jalankan. Ini dia dari test movie, in Flash test, Control Enter shortcutnya. Nah, setelah ini muncul, setelah ini jalan, kamu close. Setelah kamu close, secara otomatis nih dia, yang SWF langsung ada. Nah, jadi nanti ini boleh kamu kirim di dalam kolom komentar. Nah, itu aja mungkin untuk materi kita hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak semua mencoba membuat seperti step by step yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih dan selamat pagi.